Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aladini wa kulli niyatin sholih Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa asbil kiram wa ila ruhi jami'i masyayikhi wa muallimil khadami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imahri salil irbayah wa ila musannifil kutub Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa nafa'na bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26 ya. Wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihil qada wal kafarah wa hiya idku raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun. Ya, sampai situ. Dulu zaman sahabat, ada yang sahabat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar terus, merasa berdosa. Kenapa? Karena di siang hari dia kumpul dengan istrinya. Sengaja dalam keadaan puasa, sengaja berkumpul dengan istrinya. Kemudian keterangan ini berdasarkan hadis tersebut, yaitu wajib qada dan kafarah. Kata Rasulullah, selain qada, kafaratnya apa? Idku raqabatin mu'minatin. Apakah engkau punya budak? Ya, tapi bukan hanya budak saja, budaknya itu yang
benar-benar tidak cacat. Wa fi badin nuski salimatin minal uyub. Maksudnya tidak cacat, tidak punya. Kalau tidak punya, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, memberi makan sitina miskinan, 60 orang miskin. Likuli miskin mudun, 1 orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu 679 gram atau 7 on. Kalau di liter 0,7 liter ukuran kita. Biasanya rata-rata orang Indonesia 1 orang itu makan nggak sampai 1 liter. 0,7 liter berarti kurang dari 1 liter. 60 tinggal ngalikeun we 60 orang miskin atau au fakiron atau orang fakir. Sanggup? Tidak sanggup, kata orang itu. Tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Ya, tidak sanggup memberi makan orang miskin. Terus Rasulullah terdiam sebentar. Maksudnya apa? Ya tadi, kafaroh memerdekakan budak mukmin yang tidak cacat, tidak sanggup puasa 2 bulan, gak sanggup memberi makan 60 orang miskin, juga tidak sanggup. Tidak lama kemudian ada orang yang membawa kurma, sewadah kurma, sedekah ke Rasulullah. Terus si korma itu diberikan kepada orang itu. Kalau kamu tidak sanggup seperti yang tadi, memerdekakan tidak sanggup, puasa berturut-turut 2 bulan tidak sanggup, kemudian memberi makan 60 orang miskin juga tidak sanggup. Tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, tidak punya, ini saja. Berikan kurma ini, sewadah kurma untuk orang miskin atau orang fakir. Setelah diterima oleh orang itu, kata orang itu, ini diberikan kepada orang yang lebih miskin dari saya, katanya. Kata orang tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan saya, orang yang paling miskin, yang paling fakir di daerah ini, ya saya. Akhirnya gimana? Ya udah, berikan aja untuk kamu. Jadi akhirnya Rasulullah tertawa juga sampai kelihatan giginya itu. Maksudnya ya kalau memang di daerah tersebut yang paling miskin kamu, ya buat kamu aja. Ya. Itu hukum fikih. Ya. Jadi Islam itu tidak memberatkan sebetulnya. Enggak. Kalau memang tidak sanggup, ya puasa berturut-turut. Kalau tidak sanggup juga kasih makan 60 orang. Masih juga tidak punya. Kebetulan ada orang yang sedekah sewadah kurma, terus udah ini kasihkan kepada orang yang miskin atau fakir. Ternyata yang paling miskin dan paling fakir itu orang itu. Ya udah, langsung aja, hebat ya. Udah kodok, kafaroh, dapat kurma lagi. Dapat kurma, luar biasa.
Jadi aslinya fikih itu tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Terus keterangan ini menafsiri dari Al-Quran surat Al-Baqarah 100 berapa? Ayyama ma'dudat. Lanjutannya ya, famangkana wa mangkana atau famangkana maridun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Balikan dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Terus faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana maridun, faman kana minkum ya, maridun aw ala safarin, terus fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau menafsirkan Al-Quran hanya menggunakan Al-Quran saja, paham tidak? Baca lagi. Ayyaman ma'dudat, terus faman kana minkum, terjemahkan. Faidatun faman kana minkum maridun, sakit, aw ala safarin, atau dalam, faidatun min ayyamin ukhor, di hari yang lain. Jelas enggak? Apanya yang jelas? Terjemahannya jelas. Maksudnya jelas enggak? Tidak jelas kan? Coba maridun aw ala safarin, sakit dan terus membayar pada hari yang lain. Berapa yang harus dibayar? Terus sakitnya sakit apa? Terus bepergiannya ya kemana? Terus jaraknya berapa kilo? Belum jelas kan? Jadi kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran tanpa dibarengi, disertai dengan hadis Rasulullah SAW, liur. Ya, karena Quran itu banyak wajah, banyak arti, banyak versi, banyak penafsiran, Cara menafsirkannya selain daripada menggunakan ayat yang lain, juga keterangan atau dari hadis Rasulullah SAW. Kalau apal hadisnya cuma beberapa beberapa biji apa? Hadis itu biji apa buah? Kalau biji kecil sedikit, kalau buah kan ada gede. Kalau apal hadisnya cuma beberapa hadis saja, terus menafsirkan Al-Quran yang begitu luas, nggak akan bisa, tidak akan bisa. Jadi faman kana minkum maridun aw ala safarin, maridonnya sakit apa? Lihat maridon itu bukan al-marid atau bukan al-marad. Lafadznya itu nakiroh. Kalau nakiroh berarti umum. Kalau umum perlu penjelasan yang lebih luas. Sakit apa? Kalau menerjemahkan toh hanya mengandalkan Al-Quran, belum jelas kan? Sakit apa? Yuk kita kembali kepada nggak bisa. Ngerti nggak? Tidak bisa. Tapi harus memakai beberapa perbandingan hadis. Itu pun hadisnya yang benar-benar sahih. Maridun aw ala safarin, atau safar yang mubah, yang boleh,
Boleh. Menurut ulama 85 atau 95 kilometer. Itu satu jalan atau PP? Nah, nggak dijelaskan kan? PP atau satu jalan kan gitu kan? Nah, bingung lagi. Emang dulu ada PP? Pulang pergi maksudnya. 95 kilo. Kenapa dasarnya 95 kilo? Karena batas sholat qashar dan jamak. Ya. Sholat qashar dan jamak. Boleh qashar sholat, boleh jamak sholat. Terus diterangkan sholat safar itu bagaimana? Safar itu kan bepergian, ya. Ada rukhsah keringanan. Keringanan gimana? Ya keringanan. Terus kalau safar itu sholatnya kan menghadap kemana saja? Di Al-Quran, fawali wajhaka satrul masjidil. Ya, kalau kamu menerjemahkan Al-Quran ayat ini, kamu sholat menghadap kemana saja? Pasti. Kenapa? Karena cuma mengandalkan ayat ini. Kan sholat itu menghadapnya boleh kemana saja, satrul wasjidil haram, berbagai macam arah. Jadi kalau sholat isya 4 rakaat, rakaat pertama menghadap ke barat, rakaat kedua menghadap ke timur, menghadap ke selatan, rakaat terakhir menghadap ke utara. Kan fawali wajhaka satrul masjidil, ngerti nggak? Kalau menerjemahkan Al-Quran hanya dengan Al-Quran, apalagi menerjemahkan Al-Quran bukan dasarnya Al-Quran. Dasarnya mbah selain Google apa? Apa nggak ada lagi yang selain dari Google? Ya, itu pun yang punya handphone. Kalau nggak punya, wes liur lah, liur. Pokoknya liur. Ya, jangan sampai nanti sholat rakaat pertama menghadap ke barat, rakaat kedua menghadap ke timur, rakaat ketiga menghadap ke selatan, rakaat terakhir menghadap ke utara. Kan boleh setiap arah. Dulu juga Rasulullah SAW kan kumaha onta, ya. Sholat ini kemana menghadapnya? Ya terserah onta. Ingat, onta dengan mobil sama tidak? Dengan kapal udara sama tidak? Dulu Rasulullah pakai onta, pakai kapal. Ya, kumaha lamun pakai kapal. Sarawajeng eta kumaha. Masya Allah. Itu kan perlu penafsiran. Ini maksudnya pakai onta kamana wae sok arahna onta yang harapna sok salat yang harap kadinya gitu. Kenapa? Karena dikendalikan oleh seseorang, oleh Rasulullah onta itu. Jadi kalau memang onta itu dikendalikan atau kendaraannya yang mengendalikan kita, plus salatnya salat apa? Asbabul wurud apa nuzul kalau hadis? Asbabul burud. Kok burud? Asbabul wurud, ya, bukan asbabun nuzul. Salat apa? Salat sunnah. Jadi kalau terlalu tekstual, tidak kontekstual memaknai hadis, bahaya. Jadi maksudnya salat sunat. Kalau salat sunat boleh, gitu loh. Terus unta itu kan sama dengan kendaraan atau alat yang bisa dikendalikan. Contohnya mobil, motor, itu pun kalau sholat sunnah bingung di perjalanan ini mana arah kiblat, ya. Kalau memang sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib harus berhenti. Itu mengandalkan onta, tidak mengandalkan mobil atau apa kendaraan, ya. Kecuali apa yang tidak dikendalikan oleh kita, apa pesawat. Kalau di pesawat boleh, mau naik pesawat ini kemana sholat arahnya, bebas kemana wae. Kenapa? Karena itu tidak dikendalikan oleh, tidak sama dengan onta, tidak sama dengan onta. Itu pun sholatnya sholat kalau memang sholat wajib boleh menghadap kemana wae. Jadi entong disarwakeun orang di bumi teker naik kapal, ujung keur naik pesawat, ya. Hadis itu untuk yang naik pesawat. Kontekstualnya kan begitu, ya. Naik pesawat boleh menghadap kemana wae. Ari urang keur
cicing di bumi itu kamana-mana sholat nangarep kamana wae lieur eta ngaranna eta jelema lieur. Jadi sekali lagi jangan terlalu memaknai hadis, jangan terpaku pada teksnya saja, tapi harus perlu pengertian, lihat situasi bimuqtadol hal itu. Situasi dan situasional muqtadol hal itu. Muqtadol hal. Sampai mana tadi? Faidatu min ayyamin ukhur. Di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain itu apa? Syawal, Apit, Rayagung. Bisa tanya Rayagung, Dzulhijjah. Ke Arab-Araban. Enggak ada di Arab enggak ada Rayagung, ada juga Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah terus Muharram, Safar, habis Safar nggak ada Maulud, Rabiul awal, Rabiul akhir, iya. Nah, gayanya Arab tapi bulan Maulud Pak, Mauludan dilarang, iya, karena tidak ada Mauludan itu nggak boleh. Yang ada itu Rabiul awal, kalau Rabiul awal enggak. Ya, Rabiul awal, Rabiul akhir. Kalau tidak sanggup, bahkan boleh sampai bulan Sa'ban. Siapa itu? Pernah Siti Aisyah mengkodok puasa Ramadan sampai bulan Sa'ban. Maksudnya sampai akhir. Boleh. Kalau memang sibuk. Kalau tidak sibuk, maksudnya udur itu bisa melayani. Kalau istri melayani suami, ya. Kalau budak melayani tuannya. Kalau anak bakti kepada orang tuanya, itu kan sibuk. Udur namanya. Kalau tidak udur, ngapain? Jadi yang boleh sampai telat sampai bulan Sa'ban itu, bulan Rawah, kalau memang ada udur. Kalau tidak udur, ya segera mungkin mengkodok dan kafarah puasa bulan Ramadan. Lanjut. Fa'ilam yajid pasyamu sahraini mutatabi'aini fa'ilam yastati fa'itamu sitina miskinan au fakiron. Likuli miskin mud itu ya. Jadi umumnya berapa? Ada maksimal. Itu satu orang itu makan berapa? Atau boleh tidak? Ya boleh. Di warung itu umumnya berapa? Warteg umpamanya. Satu porsi 15.000. Ya 15.000 kasih. Satu orang 15.000. Karena apa? Ya makanan porsinya kalau 10.000 kan biasanya 10.000. Biasa 10.000 di tempat yang lain, kalau di sini biasanya 15.000. Jadi itu relatif. Beda-beda, tiap tempat beda-beda. Orang miskinnya juga beda-beda, ya. Beda. Gaya miskin orang sini dengan miskin daerah yang lain beda. Potongan miskinnya juga beda. Gayanya beda, makanannya juga beda-beda. Jadi kumaha situasi, kumaha daerahnya di mana dia menetap. Jadi ada yang kadang 10.000, ada yang sampai lebih dari 1 kilo. Karena maksudnya bukan takaran moodnya itu, bukan ritlun itu, bukan masalah letternya, tapi masalah kebiasaan, kebiasaan orang itu di situ makannya berapa, terus harganya juga berapa, beda-beda. Ikuti ketentuan itu supaya tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena masa makan biasanya 15.000, ini dikasih 10.000, jadi kurang. Maksudnya bukan itu, tapi lihat situasi atau harga setempat. Nah, kalau belum sampai kodok, belum bayar kifarat, keburu mati. Waman mata wa alaihi siyamun.
Lanjut. Likulli miskinin muddun. Terus waman mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu. Ya, ut'ima anhu. Itu yang di pinggir. Yang di pinggirnya itu takrib. Yang di tengahnya apa? Ini kita apa? Fathul Qorib. Fathul Qorib disarahi lagi dengan muhadzab. Di muhadzab lebih luas lagi. Ya, kalau hanya ini saja kata Abi Suja yang di kitab mana? Ya, karena beda-beda. Saya hafal takrib, ya takrib kurang jelas. Diperjelas lagi dengan ini Fathul Qorib, masih kurang jelas juga. Ya, lihat ke sarahnya, yaitu Syarhul Muhadzab. Waman mata wa alaihi siyamun. Waman mata, dan siapa yang mati. Waman, dan barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, barang siapa meninggal dan masih memiliki hutang. Hutang apa? Hutang puasa. Faitun itu pot Jawa, itu berarti masih punya hutang. Fa alaihil qada min Ramadhana, meninggal masih punya kodok, masih punya utang puasa, biudrin, dengan udur. Apa udur itu? Kalau perempuan udurnya haid, nifas, ya, biudrin, dengan udur itu. Kaman aftara fihi limarodin walam yatamak kan min qadaihi kanistamarra maraduhu hatta mata fala isma alaih fi hadzal faiti wala tadaruka. Barang siapa yang meninggal masih punya utang, ya, puasa Ramadan, yang ia tinggalkan sebab udur. Udur itu seperti orang yang membatalkan puasa sebab sakit. Orang sakit, puasa sakit. Udur kan itu? Sakit. Jadi kalau sakit dia tidak puasa. Sebab udur, sakit, belum sempat mengkodok, seperti sakitnya terus berlanjut hingga ia meninggal. Syawal masih sakit juga, Hafid masih sakit, mati-mati bulan Rayagung, tapi belum sempat bayar hutang. Itu udzur namanya, ya, udzur. Bukan berarti Syawal masih sakit, Hafid sembuh, belum kodok, terus Rayagung sakit lagi, ya itu ada jeda, nggak boleh. Ini mah sakit terus-terusan sampai meninggal, belum sempat membayar atau mengkodok, seperti sakitnya terus berlanjut sehingga ia meninggal, maka tidak ada tanggungan dosa baginya di dalam puasa yang ia tinggalkan. 30 hari nggak puasa karena masih sakit. Syawal sakit, Hafid sakit, Rayagung mati. Nggak wajib kodok, tidak wajib kodok. Jadi kalau memang pengen ya, kalau pengen nggak puasa bebas sebetulnya, fikih itu bebas, silakan nggak puasa nggak apa-apa, yang penting kamu sakit gitu. Bukankah pengen sakit itu kan? Ya harus dibayar ya. Kalau pura-pura sembuh, sakit, orang sakit itu kan macam-macam, ada yang nggak kuat puasa, termasuk orang sakit. Sebab kalau marad itu, kalau dia puasa justru malah sakit,
Jadi mending tidak puasa. Besoknya gitu lagi. Sampai meninggal maka tidak ada tanggungan dosa di dalam puasa yang ia tinggalkan. Juga tidak perlu ditebus, apa itu? Tidak perlu ditebus. Wa in fata bi ghairi uddin wa mata qabla tamakun min qadaihi. Fala isma alaih hatta mata, sehingga dia mati, fala isma alaih fi hadzal faiti wala tadaruk apa? Wala tadaruka fi hadzal fait wala tadaruk wa in fata bi ghairi uddin wa mata qabla tamakun fala isma alai, maka tidak berdosa fi hadzal faiti wala tadaruk lahu wala tadaruk lahu bil fidyah. Ya, di sarah muhadzab pakai lahu, wala tadaruka lahu, tambahi lahu tambah lahu, ya, lahu kembali ke faitun fi hadzal faiti wala tadaruka lahu bil fidyah, tambah lagu. Wa in fata bi ghairi uddin wa mata qabla tamakkun min qadaihi. Jawabannya mana? Ut'ima anhu ay akhrajal waliyu anil mayyiti min tirkatihi likulli yaumin fata muddun atau muddu ta'amin wa warlitun wa sulusu bil Baghdad. Ya. Tambahi wala tadaruk lahu bil fidyati. Wa in fata bi ghairi udrin, wa in fata bi ghairi udrin, wa in fata bi ghairi udrin wa mata, lanjut, wa mata qabla tamakkuni min qadaihi. Jika hutang puasa tersebut bukan karena udzur bi ghairi uddin dan ia meninggal sebelum sempat mengkodok, maka wajib memberikan makanan sebagai ganti dari hutang puasanya. Maksudnya bagi seorang wali, lanjut, ya, seorang walinya itu ay akhrajal waliyu anil mayyiti min tirkatihi, wajib mengeluarkan untuk mayit, seorang wali, dari hutang peninggalannya itu. Kalau memang si mayit itu meninggal punya harta, ya, kalau tidak punya harta gimana? Ya buat apa? Jual harta warisannya, terus wali itu yang menjadi tanggungannya. Mayit itu siapa yang menanggung? Itu wali, berarti tanggungan wali. Maksudnya anak masih dalam lingkup keluarga, anak bapak anak saudara, pokoknya masih tanggungan. Itu yang dimaksud dengan wali. Bukan berarti yang meninggal perempuan, kan wali mah biasanya anak perempuan. Bukan, maksud dari hadis ini, maksudnya wali bukan berarti anaknya yang meninggal seorang perempuan. Beda wali nikah dengan wali, ya. Ini maksudnya ahli waris. Siapa ahli waris tanggungannya? Biasanya suka ada wali. Contoh wali murid. Nah, itu wali murid kan bukan berarti ya, tidak mesti orang tuanya, bisa saja saudaranya atau siapa yang menanggung. Orang lain pun bisa. Itu wali yang meninggal. Ini maksudnya fa'in mata
Ut'imanhu ay akhrajal wali anil mayiti min tirkati, dari harta peninggalannya. Likuli yaumin fata muddu amin, berapa hari dia tidak puasa, terus meninggal belum sempat di qada, ya, belum sempat di qada. Setiap hari harus dibayar, harus diganti dengan 1 mud bahan makanan. 1 mud adalah 1 ritel, ya tadi itu kurang lebih 0,7 liter 1 orang, ya, bayarkan. Jadi termasuk hutang, iya. Kalau si mayit itu masih punya hutang, Rasulullah belum nggak berani menyolatkan mayit. Jadi jangan dianggap bukan hutang. Puasa juga termasuk hutang, ya. Terus yang termasuk hutang apa? Tirkah itu harta tinggalannya. Harta peninggalannya termasuk warisan. Warisan juga termasuk hutang. Jadi kalau orang yang meninggal kemudian harta warisannya belum dibagikan, sama saja dengan mayit itu, orang yang meninggal itu masih punya hutang. Lebih cepat, lebih baik cepat bagikan harta pusakanya, harta warisannya. Sebab apa? Sebab kalau tidak cepat-cepat dibagikan, sama saja dengan orang itu, mayit itu masih punya hutang. Karena apa? Karena harta peninggalan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara membayarnya kembalikan kepada Allah. Cara mengembalikannya gimana? Terapkan hukum. Hukum apa? Hukum waris, bab waris. Kalau tidak dikembalikan kepada hukum waris atau tidak segera dibagikan, berarti dia masih punya hutang. Hutang apa? Hutang hukum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rata-rata di masyarakat encan oge baru sadugna baru 3 hari 7 hari, Masya Allah. Justru lebih cepat lebih baik. Atau kalau tidak, urusan warisan nanti saya yang tanggung jawab, berarti dia yang membayar tanggungan atau yang akan membereskan masalahnya. Berarti udah tidak punya hutang. Hutang apa? Hutang waris. Yang pertama. Yang kedua, punya hutang puasa enggak? Punya. Berapa hari? Ditulis sekian hari. Saya nanti yang akan membayarnya. Itu walinya berarti. Siapapun yang bertanggung jawab, dia berhak sebagai atau disebut sebagai wali. Kalau tidak ada yang menanggung, tidak ada yang berhak, tidak ada yang menjadi wali, maka mayit itu masih punya hutang. Ya, hati-hati, seorang ayah harus punya anak yang tahu hukum. Seorang ayah harus, kalau meninggal, harus ada anaknya yang tahu soal hukum. Ya, kalau tidak tahu masalah hukum, tanya kepada yang lain. Hati-hati. Apa itu? Ya, apa yang telah disebutkan oleh musonib adalah kaul jadid. Kaul jadid itu artinya pendapat yang baru, ya, zaman sekarang berarti. Menurut ulama sekarang, jika hutang puasa tersebut bukan karena udzur dan ia meninggal dunia sebelum sempat mengqadanya, maka wajib memberikan makanan sebagai ganti dari hutang puasa yang hutang puasanya. Maksudnya bagi seorang wali wajib mengeluarkan untuk mayit, ya, dari harta peninggalannya setiap hari yang dia tinggalkan untuk tidak berpuasa. Berapa hari tidak puasa, bagikan 1 mud, walinya itu, ya, walinya. Sedangkan menurut kaul qadim itu ulama dulu, ya, tidak harus memberi bahan makanan. Bahkan bagi wali juga diperkenankan untuk melakukan puasa sebagai pengganti dari orang yang meninggal. Bahkan disunahkan. Itu menurut kaul qadim.
Kalau qadim itu ulama dulu seperti Imam An-Nawawi membenarkan kemantapan dengan pendapat ulama dulu. Wa ma dzakarahul musannif huwal qaulul jadid. Kemudian menurut Imam Nawawi, wal qadimu la yata'ayyanu al-it'amu bal yajuzu lil wali aidan ayyasuma anhu bal yusanu lahu dzalika kama fi syarhil muhadzab wa sawaba fi radatil jazma bil qadim, menurut kaul qadim. Jadi ada yang puasa walinya, ada juga yang tidak. Cukup dengan membayar kifarat. Kifaratnya apa? Memberi makan satu orang kalau meninggal. Ada juga yang walinya ikut puasa, ya, sebagai pengganti dari orang yang meninggal. Bahkan hal itu disunnahkan bagi seorang wali sebagai mana keterangan dalam kitab Syarah Muhadzab. Udah. Satu menit lagi. Ada yang masih punya utang puasa tahun kemarin? Daripada qadha mending kifarat langsung, ya, mending kifarat langsung. Sebab kifarat bukan pada bulan puasa, ada sebagian ulama mengatakan kurang afdol, ya, kurang afdol. Contoh, saya bayar kifarat bulan Syawal, beri miskin, ya. Jangan nanti bulan Syawal, mumpung sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi bayar. Kenapa? Karena ya tadi ada ulama yang mengatakan bahwa tidak, itu sebaiknya membayar kifarat itu pada bulan Ramadan. Karena utangnya juga pada bulan Ramadan. Maksudnya apa? Kalau sekarang kita tidak puasa, yang haid contohnya, mending langsung kifarat, ya, daripada nanti hitung aja pokoknya berapa hari saya haid, ya, terus tidak puasa. Karena emang orang haid nggak puasa, ya, tidak puasa. Juga tidak sholat. Menurut hadis, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Siti Aisyah pernah haid, terus diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Sholatnya nggak dikodok, yang dikodok hanya puasanya. Ini yang berdasarkan hadis dari Siti Aisyah. Ada lagi yang tidak usah sholat, tidak dikodok, puasa pun tidak dikodok. Kenapa? Karena ibadah yang ditentukan awal dan akhirnya kalau tidak dikerjakan tidak usah dikodok. Ini lebih ekstrim lagi, lebih ekstrim. Jadi pilih yang mana? Pilih yang inilah. Karena apa? Ya, pilih yang ini. Pasti pilih yang itu. Pek wae. Tapi niatnya ngedul, ngedul. Jadi ada ulama yang membolehkan seperti Ibnu Utsaimin kalau tidak salah. Ibnu Utsaimin dalam kitabnya begitu. Kalau memang ibadah itu ditentukan awal dan akhirnya, awalnya min tulu'il fajri, akhirnya ila ghurubi syamsi, itu kan ada ketentuan gitu. Maka jika tidak dikerjakan pada waktu itu, ya, tidak ada qadha,
Kenapa? Karena udah kelewat, gitu. Udah kelewat. Seperti sholat juga begitu, tidak ada qadha, ya, tidak ada qadha. Padahal yang dimaksud dengan qadha itu beda ada dengan qadha. Kalau ada tepat waktu, kalau qadha di luar waktu. Itu menurut bahasa. Jadi dikalahkan sama ilmu nahwu, ilmu bahasa. Qadha itu maksudnya itu. Maksudnya qadha itu mengerjakan bukan pada waktunya atau di luar waktu. Kalau ada tepat, adaan tepat waktu, ya, tepat waktu. Kalau di luar waktu qadha. Kenapa puasa bi qadha isyaum wala nu'maru bi qadha isolat itu, ya? Kenapa sholat tidak diqadha tapi kalau puasa diqadha? Kalau sholat harus tepat waktu, puasa juga punya waktu sama waktunya ya tadi min tulu'il fajri, ya, bukan tulu'i syamsi, hati-hati. Kalau tulu'i syamsi jam 6 mulai puasa, tapi min tulu'il fajri, kalau min tulu'il fajri bisa saja bisa 14 jam kurang lebih, ya, bisa 15 jam. Tapi kalau min tulu'i syamsi bisa wae cuma 12 jam. Terbit jam 6, terbenam jam 6. Jadi cuma 12. Tapi kalau min tulu'il fajri puasa lebih dari 12 jam. Kurang lebih 14 jam karena biasanya sebelum terbit itu ada 2 jam. Jadi dari tulu'il fajri, bukan dari imsak, tapi dari tulu'il fajri. Kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is salat. Yang punya dasar puasa diqada, salat tidak, ini hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga Imam Ibnu Utsaimin, jadi karena ibadah itu ditentukan awal dan akhirnya maka tidak ada qada. Jadi harus itu. Tapi menurut Imam Syafi'i diqadha. Termasuk salat ge qadha. Ya. Termasuk salat oge diqadha. Mengqadha salat anu belang-belang. Selain daripada tobat tidak akan lagi-lagi terus diqadha. Itu lebih hati-hati Imam Syafi'i. Ada lagi yang enggak usah diqadha. Ini mah keteledoran, nya dosa berarti. Nya kan bae dosa oge. Bae dosa oge. Tanggung jawabnya nyangke di akhirat. Mending we di dunia keneh mah di qadha, di kifaratan. Jadi terserah mau pilih yang mana? Mau pilih Imam Syafi'i, ya. Qadha puasanya termasuk sholatnya juga di qadha. Caranya gimana? Taubat dulu, tidak akan lagi-lagi. Ramadan depan saya tidak akan lagi-lagi meninggalkan puasa tanpa udzur, kecuali ada udzur. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada wa in khafata auladihima. Udah jam 6. Dilanjut besok. Jadi bagi orang yang hamil dan menyusui, in khafata ala anfusihima, jika dia takut, khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan baik dirinya maupun bayi, boleh tidak puasa, dan itu termasuk udzur. Itu saja, mudah-mudahan kita besok bisa ketemu lagi dan dilanjut. Dan insya Allah ini adalah bab yang terakhir dari bulan atau bab saum. Kitab Usyam itu terakhirnya i'tikaf, ya. Terakhirnya i'tikaf. Nanti kalau sudah selesai masih bulan Ramadan, kita mundur ke belakang bab zakat. Bab zakat sudah selesai, baru kita bab jual beli secara syar'i, ya. Jual beli secara syar'i. Kalau
habis waktunya ya dilanjut, nanti kita kembali bulan Syawal dari awal ya, kembali bulan Syawal dari awal bab toharoh. Itu saja mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah manfaat, terutama dari guru-guru kita, wabil khusus mu'allifil kutub Al-Qarib Al-Mujib Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.